Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa wa'ada man khalafa bighadabihi wa azabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita selaku muslim dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu menjalankan dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan di akhir kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya, selaku khotib, kami selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan khususnya pada diri khotib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan cara yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini, yaitu cara bertutur kata yang baik dan benar menurut Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lidah kita perlu dijaga oleh gigi yang begitu rapi, oleh gigi yang begitu rapat, oleh gigi yang begitu kokoh, bahkan dikunci dengan dua buah bibir? Secara filosofis, karena lidah lebih tajam dari mata pedang yang dapat menembus ulu hati yang menyakiti seseorang. Pedang menyayat tubuh masih muda untuk diharapkan sembuh, tapi jika lidah yang menyayat hati, kemana obat tak dicari? Dalam falsafah Batak ada sebuah nasihat dalam bertutur kata, yakni jolo ni dilat bibir asa ni dok hata. Jilat dulu bibirmu sebelum engkau berbicara. Artinya, berpikirlah terlebih dahulu lalu berbicara. Apa isi perkataannya? Apa dampak dari perkataan tersebut? Apakah akan mendatangkan kebaikan atau malah sebaliknya, yaitu mendatangkan keburukan? Karena dalam falsafah Batak juga yang lain juga mengingatkan, hata do uli hata do jaya, yang memiliki arti perkataan adalah kebajikan dan perkataan adalah malapetaka. Alfred Korzybski, seorang peletak dasar teori general semantik, menyatakan bahwasanya penyakit jiwa baik individual maupun penyakit sosial timbul karena pembuatan tutur kata yang tidak benar. Maka dari itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengucapkan suatu doa yang terpenting. Doa itu pun diabadikan dalam kisah Syuara ayat 84. Doa tersebut merupakan harapan dan keinginan Nabi Ibrahim agar orang-orang yang hidup setelahnya tetap menghormatinya dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Waj'al lailisana sidqim fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang di kemudian. Kemudian Sayyidina Ali dalam makalahnya pun menyebutkan, innal lisanal mu'minin min wara qalbihi wa inna qalbu al munafiqi min wara'i lisanihi li'annal mu'mina idza arada ayatakallama biqalamin tadabbarahu fi nafsi fa in kana khairan abadahu wa in kana syarran warahu wa innal munafiqi yatakallamu bima ata
ala lisanihi la yadri madza lahu wa madza alaihi. Sesungguhnya perkataan orang mukmin berasal dari hatinya, sedangkan hati orang munafik itu berasal dari lisannya. Karena orang mukmin ketika ingin berbicara, ia akan merenungkan terlebih dahulu. Jika baik, maka ia akan melanjutkan perkataannya. Jika berdampak buruk, maka ia pun akan meninggalkannya. Sedangkan orang munafik berbicara dengan lisannya saja, ia tidak akan tahu dampak baik maupun dampak buruknya. Makalah tersebut pun mengisyaratkan bahwa tutur kata merupakan cerminan hati seseorang. Dalam peribahasa Indonesia, orang beriman pun menyadari bahwa mulutmu adalah harimaumu, yang mengandung konsekuensi bahwa keselamatan seorang itu tergantung daripada tutur katanya. Bahkan lebih dari itu mencerminkan peribahasa, murah di mulut mahal di timbangan, yang berarti mudah mengatakan tapi sangat sukar untuk melaksanakan. Sebaliknya orang munafik digambarkan dalam peribahasa, lain di mulut, lain di hati, yang dalam falsafah babat tanah Jawa dikenal dengan isuk dile sore tempe, yakni pribadi yang tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatan, cenderung berubah-ubah dan mudah untuk terbawa oleh keadaan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bahaya lidah yang bisa berfungsi ganda, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan di dalam firman-Nya yang berbunyi, "Walisana wa syafataini wa hadaina kun najdaini." Lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kisah Al-Balad. Lidah adalah raja atas semua anggota tubuh. Semua akan tunduk, semuanya pun akan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh akan ikut lurus. Jika ia bengkok, maka bengkoklah sebuah anggota tubuh kita. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bertutur kata baik kepada siapapun. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu indikator keberimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah pepatah Arab pun pernah menyatakan yang berbunyi, "Salamatul insani fi hifzil lisani." Keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lisannya. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannata." Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga kejahatan lisan yang berada di antara dua tulang rahangnya dan kejahatan kemaluan yang berada di antara dua kakinya, niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Mengenal pentingnya bertutur kata yang baik, Al-Quran pun telah menggambarkan kepada kita semua bahwa 9 macam perkataan dalam Al-Quran yang setidaknya dapat dijadikan sebagai panduan kita di dalam bertutur kata. Yang pertama yaitu qaulan ma'rufan atau perkataan yang baik. Menurut Kiai Haji Im Quraisyihab, qaulan ma'rufan berarti perkataan yang baik yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, qaulan ma'rufan berarti pula perkataan yang pantas dengan status sosial yang berlainan, tidak menyinggung perasaan serta pembicaraan yang mendatangkan kemaslahatan. Seorang guru bertutur kata yang santun, pejabat bertutur kata yang beretika. Itu pun dengan seorang dai, seorang tokoh masyarakat, petinggi ormas dan lain sebagainya hendaklah bertutur kata dengan ma'ruf sesuai dengan kondisi sosial dan kondisi budaya di daerah tersebut. Yang kedua yaitu qaulan sadidan, perkataan yang tegas lagi benar. Qaulan sadidan adalah perkataan yang benar, perkataan yang tegas, yang jujur, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele, yaitu suatu pembicaraan, ucapan ataupun perkataan yang benar, baik dari segi substansi atau segi materi, segi isi ataupun segi pesan, maupun dari segi redaksi atau segi tata bahasa yang digunakan. Kemudian yang ketiga,
yaitu kaulan layyinan, perkataan yang lemah dan lembut. Kaulan yang dina adalah penyampaian pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, suara yang lunak, tidak memponis, memanggilnya dengan panggilan yang tidak ia sukai, penuh keramaan sehingga dapat menyentuh hati. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan layyina adalah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas apalagi kasar. Kemudian yang keempat yaitu kaulan maisuran atau perkataan yang mudah. Berkata dengan mudah atau gampang, yaitu mudah dicerna dan mudah dimengerti oleh orang lain. Perkataan ini juga mengandung empati kepada lawan bicaranya, bisa menyenangkan, memberikan sebuah harapan, bisa memotivasi orang lain untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima yaitu kaulan balighon, perkataan yang membekas pada jiwa. Perkataan yang efektif, perkataan yang tepat pada sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah dan tidak berbelit-belit. Agar komunikasi tepat pada sasaran, gaya bicara dan pesan pun yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar akal seseorang atau halayak dengan menggunakan bahasa yang mengesankan pada jiwa mereka itu sendiri. Kemudian yang keenam yaitu kaulan kariman, perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat yang mengagumkan, yang enak untuk didengar, lemah lembut dengan bertata krama. Dalam konteks kisah Al-Isra ayat 23, perkataan yang mulia sangat wajib dilakukan saat kita berbicara kepada orang tua kita. Kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya akan menyakiti hati mereka. Kaulan kariman pun harus digunakan, khususnya saat kita berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang tua yang harus kita hormati. Jangan sampai seperti fenomena yang terjadi bahkan tidak jauh dari daerah kita sendiri. Fenomena seorang ibu yang berumur hingga 73 tahun, semua hartanya akan dikuasai oleh anak-anaknya. Bahkan ibunya pun diusir dari rumahnya, dan kini ibunya pun mengadu kepada pengadilan dunia, dan suatu saat pengadilan akhirat pun akan menuntut kelima anaknya tersebut. Kemudian yang ketujuh, kaulan sakilan, perkataan yang penuh dengan makna, perkataan yang berbobot dan penuh dengan bermakna, yaitu perkataan yang memiliki nilai yang sangat dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya dan bertahan lama. Dengan demikian berarti kata-kata yang syarat akan makna dari seorang ahli hikmah ataupun seorang filosof. Kaulan sakilan biasanya memuat sebuah konsep pemikiran yang mendalam, baik secara intelektual maupun secara spiritual. Kemudian yang kedelapan yaitu perkataan yang terbaik, menyampaikan perkataan dengan pilihan kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah Al-Fussilat ayat 33 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu kaulan adiman, perkataan yang mengandung dosa besar. Perkataan yang mengandung dosa besar ini berbeda dengan 8 perkataan yang sebelumnya. Kaulan adiman ini merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap perintah Allah dan terhadap perintah Rasulnya. Termasuk jenis kaulan adiman adalah setiap ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan penipuan. Perkataan jenis ini mudah sekali kita jumpai di era internet saat ini. Media sosial telah banyak digunakan untuk menumpahkan fitnah, caci maki dan menyebarkan perkataan kotor yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 9 macam perkataan dalam Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menuntun kita dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat dan menjadi wasilah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.